Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat serius, tapi juga penting banget untuk kita semua pahami. Apa sih tanggung jawab hukum sekolah kalau sampai ada tragedi menimpa muridnya? Kita akan pakai sebuah kasus nyata yang memilukan buat membedah di mana sebenarnya batas antara sebuah kecelakaan murni dengan kelalaian yang bisa berujung pidana. Kita mulai dari kalimat yang jujur aja, menusuk banget. Ini datang dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi jelas ini bukan cuma sekedar bahasan hukum yang kering. Ini tentang nyawa, tentang duka, dan tentang pertanyaan besar soal tanggung jawab. Inilah inti dari semua yang akan kita urai. Oke, sebelum kita nyamongin pasal-pasal hukum, kita perlu tahu dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kita harus pahami dulu kronologi tragis yang menimpa seorang siswi berumur 12 tahun bernama Aisyah. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bayangin, tanggal 22 November, Aisyah jatuh waktu kegiatan pramuka. Kurang dari 28 jam kemudian, kondisinya udah parah banget di rumah sakit. Dan di tanggal 23 November, Aisyah meninggal dunia. Penyebabnya? Trauma internal multi-organ. Ini jelas bukan sekedar luka jatuh biasa. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Ada dua versi cerita yang bedanya itu kayak bumi dan langit. Dari pihak sekolah, cerita awalnya adalah Aisyah cuma kepeleset karena pusing. Tapi fakta medis dari rumah sakit bilang hal yang jauh lebih mengerikan. Ada trauma parah di ginjal, kandung kemih, jantung, sampai otak. Perbedaan narasi yang drastis inilah yang mendorong keluarga buat mencari kebenaran. Sekarang, yuk kita coba tarik mundur sedikit dari kasus spesifik ini, kita lihat gambaran besarnya. Secara hukum, sebenarnya apa sih kewajiban paling dasar dari sebuah sekolah ke murid-muridnya? Ada satu konsep hukum yang jadi kuncinya, namanya in loco parentis. Ini istilah dari bahasa Latin yang artinya menggantikan peran orang tua. Maksudnya apa? Sederhananya, begitu anak kita melangkahkan kaki ke gerbang sekolah, tanggung jawab untuk menjaga keselamatan mereka, secara hukum ya, pindah ke pundak sekolah dan para guru. Ini bukan cuma kewajiban moral, tapi standar hukum. Terus, praktiknya gimana? Artinya, harus ada pengawasan langsung dong, harus ada penilaian risiko, apalagi kalau kegiatannya di luar ruangan. Harus ada prosedur keselamatan yang diikuti. Dan, ini yang krusial, sekolah wajib ngasih informasi yang jujur dan cepat ke orang tua kalau terjadi insiden. Nah, dalam kasus Aisyah, keluarganya merasa semua poin ini gak terpenuhi. Dari sini kita masuk ke pertanyaan utamanya. Di mana sih garis tipis yang memisahkan antara sebuah kecelakaan tragis yang memang tidak bisa dihindari dengan sebuah kelalaian kriminal yang pelakunya bisa dihukum? Secara hukum, ada dua jalan utama nih yang bisa ditempuh keluarga. Pertama, jalur perdata. Tujuannya adalah kompensasi atau ganti rugi finansial atas kerugian yang dialami. Kedua, ada jalur pidana. Nah, kalau ini tujuannya beda, yaitu untuk memberikan hukuman, biasanya penjara, supaya ada efek jera. Keduanya punya dasar hukum dan hasil akhir yang sangat berbeda. Yuk, kita bedah lebih dalam soal pidana. Dasarnya ada di pasal 359 KUHP. Penting banget untuk dicatat, pasal ini tuh nggak bicara soal niat jahat atau kesengajaan. Unsur utamanya adalah karena kesalahannya atau kealpaannya. Artinya, seseorang bisa dihukum karena menyebabkan kematian, akibat kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian, meskipun dia sama sekali nggak pernah berniat mencelakai korban. Dan ini poin yang sering orang nggak tahu. Kasus kayak gini tuh termasuk delik biasa, bukan delik aduan. Artinya apa? Artinya polisi punya wewenang dan bahkan kewajiban buat mengusut kasus ini, sekalipun keluarga korban tidak membuat laporan resmi. Ini nunjukin kalau negara memandang kelalaian yang menyebabkan kematian itu sebagai urusan publik, bukan cuma masalah pribadi keluarga. Sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, emang beneran ada guru yang bisa dipenjara karena kecelakaan murid? Jawabannya, ada. Dan sayangnya kasus kayak gini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Mari kita lihat presidennya. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Di Kertosono tahun 2011, ada guru yang divonis 9 bulan penjara setelah 3 siswanya tenggelam saat kegiatan pramuka. Lalu yang lebih baru, di Sleman tahun 2020, seorang pembina pramuka dihukum 1,5 tahun penjara setelah tragedi susur sungai. Ini bukti nyata kalau pengadilan memang menerapkan pasal 359 KUHP untuk kasus kelalaian fatal di kegiatan sekolah. 10. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah jumlah nyawa siswa-siswi yang hilang dalam satu insiden di SMPN 1 Turi, Sleman. Sebuah pengingat yang sangat menyakitkan tentang betapa besarnya konsekuensi dari sebuah kelalaian.
Oke, jadi kalau ada kejadian seperti ini, apa langkah selanjutnya? Gimana proses formal untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Hal pertama dan paling penting untuk kita semua pahami, klaim sepihak dari sekolah yang bilang bahwa ini hanyalah musibah, itu bukanlah kata final. Sama sekali bukan. Penentuan akhir apakah ini kecelakaan murni atau ada unsur kelalaian pidana, ada di tangan penyidik kepolisian melalui sebuah investigasi yang independen. Nah, proses investigasi polisi itu sangat sistematis. Mereka akan mulai dengan olah TKP, lalu memeriksa para saksi, baik itu siswa lain maupun para guru. Kemudian mereka akan meninjau semua bukti medis seperti hasil visum. Kalau dari semua itu ditemukan cukup bukti adanya kelalaian, barulah polisi akan menetapkan siapa tersangkanya. Ini adalah proses untuk mencari kebenaran yang objektif. Selain jalur pidana yang ditangani polisi, sebetulnya ada banyak jalan lain yang bisa ditempuh keluarga untuk mencari keadilan. Mereka bisa melapor ke KPAI, bisa mengadu ke Dinas Pendidikan untuk sanksi administratif ke sekolahnya, atau bahkan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Semua ini adalah alat untuk menuntut akuntabilitas dan mendorong perubahan agar kejadian serupa nggak terulang. Dan kita tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan besar untuk kita semua renungkan. Saat kita menitipkan anak-anak kita ke sebuah institusi, ke sekolah, dan keselamatan mereka ternyata dilanggar, pertanyaannya adalah di mana seharusnya tanggung jawab itu berakhir. Ini adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama, sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai masyarakat.